Karis dan Salam, perkenalkan nama saya Adriana Elizabeth Detan, NIM PPG 15-2025-0104-424, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMTK Reformasi Plus LSE Trinity. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Hari ini tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran saya UKIN, Pelajaran Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMTK Reformasi Plus LSE Trinity. Terima kasih, Shalom, selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Satu, dua, tiga. Give me all in my life, give me permission. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, give me permission. Give me glory to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings.
berdoa bersama, berkomunikasi bersama, cerita apa yang kamu lakukan hari ini di sekolah. Anda tidak di rumah, kalian pulang dari sekolah, ada orang tua yang tanya hari ini kamu mau apa di sekolah? Ada. Puji Tuhan kalau begitu berarti keluarga ini masih berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa anak-anak yang mereka lahirkan, mereka didik mereka dengan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ada yang di luar-luar kota, kayak kota-kota besar seperti di Jakarta atau Jawa dan yang lain, sudah susah sekali kita lihat keluarga yang harmonis, yang punya waktu bersama, berdoa bersama, melakukan aktivitas bersama. Karena anak-anak lebih sering duduk dengan teman mereka, lebih terbuka dengan teman-teman dan juga dengan gadget. Orang tua sibuk dengan dia punya pekerjaan, bapak sibuk dengan urusan kantor, mama sibuk dengan arisan dan sosialita dan yang lain sebagainya. Dan anak-anak jadinya susah, mereka jadinya tidak punya teman untuk cerita. Ini mereka buat pelampiasan ke tempat-tempat yang lain kalau di kota besar. Kalau bersyukur karena kita masih di kota kecil, di NTT ini, ikatan kekeluargaan masih sangat kuat. Contoh kecil, contoh, tadi ada yang bilang pulang sekolah pasti kalau kata hari ini sekolah belajar apa? Kalau di luar daerah, kota-kota besar, hari ini belajar apa? Anak sibuk dengan urusannya. Itu tidak penting. Terus juga bahasa komunikasi mereka itu bukan bahasa yang sopan dan santai. Kalau kita di daerah-daerah yang mau dibilang kategori kota kecil ya, maksudnya di daerah kita ini bahasa-bahasa yang kita pakai masih bahasa-bahasa yang sopan, santun, masih memakai mama tanya dan mama. Kalau di daerah besar ya sudah. Nah, pendidikan orang tua itu penting. Keluarga, kenapa Tuhan ada bentuk keluarga? Karena pendidikan itu dimulai dari keluarga. Contoh, kamu belajar huruf A dari siapa dulu? Mama, orang tua, ya toh? Kamu belajar dulu dari siapa? Mama dan bapak. Kamu belajar makan dari mana? Nah, kalau bicara tentang belajar, berarti kita bicara tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu dia ada semua di mana? Keluarga. Setelah itu baru sekolah baru masyarakat. Nah, bersyukurnya kita ada di keluarga yang memang keluarga yang bangsa. Contohnya mayoritas kita di sini agama Kristen. Orang tua kita mendidik kita sesuai dengan firman Tuhan. Bersyukur ya. Nah, yang berikut, next, keluarga dalam konteks modernisasi. Modernisasi membawa perubahan yang signifikan pada struktur keluarga, mempengaruhi hubungan dan peran setiap anggota di dalam era digital. Nah, tadi kita sudah sampaikan, pengaruh modernisasi itu besar. Mulai dari hal yang kecil itu TV dulu, ya kan? Kalau anak-anak sudah duduk di depan TV, mau suruh kerja, pasti udah kerja, ya kan? TV dulu. Setelah dari TV, maju lagi sekarang apa? Handphone. Dulu handphone yang masih pakai yang tombol-tombol yang biasa, yang sederhana. Maju sekarang di gadget yang sudah layar sentuh dan sebagainya, apalagi iPhone. Itu sekarang sudah luar biasa, toh. Mau makan ini tinggal grab, mau ini mama tidak perlu masak. Mama cuma siap pulang saja. Pesan ini mau makan ini. Bersyukur ya, kalau kalian masih di keluarga yang mendidik anak-anak sesuai orang tua masih tahu kalau sebagai orang tua apa yang harus dilakukan untuk anak-anak. Karena kan namanya keluarga ada ikatan antara bapak, mama, dan anak-anak. Tidak bisa terlepas dari itu. Kalau sekalipun yang bilang tadi dia diadopsi atau adopsi, kalau sudah masuk dalam satu keluarga berarti orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak ini sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya di Keluaran 20 ayat 12. Di situ bilang apa? Hormatilah ayah dan ibu supaya juga menikah dengan anak-anak. Oke, sekarang kita buka dulu Alkitab di Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Ya. Itu 10 firman ya. Ingat, itu 10 firman yang Tuhan sudah tetapkan bahwa manusia harus ikuti perintah. Saya punya perintah. Ada berapa perintah di situ?
kangen, pasti akan video call. Tapi kalau orang tua kalian tolong dijawab. Jangan orang tua kalian, "Ih, mama telepon saya buat apa? Bikin malas saya." Nah, biasanya ada suara-suara yang lain. Ini jangan. Padahal sebenarnya orang tua tuh dia udah tahu. Nah, ada yang punya tantangan. Keluarga harus menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah modernisasi. Kebanyakan orang kalau sudah maju ke arah modern, mereka tidak mau lagi ke arah yang tradisional. Dulu orang makan jagung toh, tradisional. Sekarang anak-anak mau makan jagung sesekali ya. Tapi sekarang lebih banyak suka makan apa? Nasi. Mau buat jagung ini atas dia. Oke, ya toh? Ada tidak? Sampai sini ada mau bertanya sebelum kita lanjut? Ada bertanya? Kalau begitu itu yang bertanya. Ya, ini bertanya. Seandainya kalian ditempatkan di keluarga berkecukupan, semua ada, mau makan tinggal tunjuk, mau ini tinggal tunjuk, semuanya ada. Tetapi ada kekurangannya. Jadi cukup pilih ya, ada kekurangannya. Kalian tidak pernah lihat orang tua di rumah. Mau apa saja ada, tapi tidak pernah lihat orang tua di rumah. Pokoknya kalian buat semua itu sendiri. Orang tua yang mengaku tidak ada komunikasi dan lain-lain. Lebih pilih mana? Lebih pilih mau tinggal dengan orang tua berkecukupan yang biasa saja tetapi harmonis, komunikasi jalan bagus, atau berkelimpahan tapi tidak pernah bertemu dengan orang tua. Ada mana? Ya. Berkecukupan tapi harmonis. Ya. Pasti semua orang akan pilih itu. Tapi ada juga orang yang senang dengan hidup yang berkelimpahan. Kan semuanya ada. Yang pertama di situ ada bilang doa. Keluarga berdoa bersama di rumah. Berkumpul dan berdoa bersama setiap hari. Ada? Kalau ada. Ini ya satu orang dari sekian tugas ya tugas kalian. Pulang panggil orang tua kita mau makan kita makan bersama berdoa bersama. Baca firman. Ya. Yang berikut bertemu bersama sebagai keluarga Allah. Kita akan berikan tugas kelompok dan diskusikan. Kemudian setiap kelompok maju ke depan satu kelompok untuk presentasikan. Kalau ada yang memiliki kesulitan bisa bertanya ya. Ibu, ya, oke. Di sini bagaimana kita menyeimbangkan, harus buat seimbang antara kalian punya keinginan yang akan tercapai dengan keinginan orang tua yang belum tercapai. Jangan harus pakai itu. Jangan pakai keinginan kalian mau yang bagus sesuai dengan keinginan, tapi kalian tidak menyampaikan. Nah, menyampaikan kalau itu juga dengan penjelasan yang baik, yang sopan, sehingga apa yang kalian inginkan dengan Tuhan pilihkan di kalian sama berjalan sama seimbang. Ya, meyakinkan orang tua dengan pilihan kalian atau panggilan Tuhan. Nah, kalau orang tua kan mereka pikir ini sudah bagus karena saya mau saya punya anak itu jadi sarjana hukum. Tapi panggilan Tuhan bukan di situ. Kalian harus jelaskan baik-baik dengan bahasa yang sopan. Seperti yang ada tadi di Keluaran 20 ayat 12. Menghormati. Apapun keinginan kalian di dalam kalian ini bersikeras mau yang kalian punya, tapi ingat lagi dengan panggilan Tuhan dan sampaikan ke orang tua dengan bahasa yang baik. Sehingga kalian juga punya keinginan tercapai, panggilan Tuhan juga masuk di situ dan orang tua juga mendukung dan merespon. Ya, tapi itu yang ada lagi mau ini, ya. Bagaimana kita orang tua sudah mengingatkan, contohnya menghargai dan menghormati orang tua karena mereka sudah masih hidup saja. Ketika mereka tidak ada, kalian memahami yang tadi di Amsal, itu ada di Amsal. Itu orang bilang ayat di Amsal itu bilang, ingatlah dan ayahmu. Ketika mereka, ibumu, ketika mereka tidak ada pun, didikan yang mereka sudah terapkan di dalam kehidupan kalian dengan cara itu mengenal
dengan cara itu, melakukan setiap apa yang mereka inginkan waktu mereka masih ada. Jadi jangan pikirkan orang tua tidak ada, jadi sudah tidak bisa begitu. Oke? Ada lagi yang kesulitan bisa tanya. Saya jelaskan. Terus mulai Bisa kan? Apa yang harus dilakukan jika orang tua melakukan kesalahan menjadi kurang? Sebagai anak kalian merasa marah-marah kalau orang tua punya kesalahan, tidak tahu. Baik, Karis dan Shalom. Karis dan Shalom, Suryo Gloria. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hormat. Baik, yang pertama, apa arti hormat dalam Keluaran 20 ayat 12? Nah, jawabannya adalah arti hormat dalam Keluaran 20 ayat 12 adalah mengikuti perintah langsung dari Tuhan. Yang kedua, dasar hubungan sehat dan janji umur panjang. Ayat pendukung yang kami berikan yaitu Efesus pasal 6 ayat 5 dan Efesus pasal 5 ayat 1. Di mana Efesus pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Dan Efesus pasal 6 ayat 5 yaitu pertama, Efesus pasal 6 ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan yang nomor 2, soal mengapa Allah memerintahkan kita untuk menghormati orang tua. Dan jawabannya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat pendukung yang kami berikan yaitu Amsal 13 ayat 1 dan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Baik, sampai sini paham? Oke, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk dulu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mendapat soal pernyataan nomor 3 dan 4. Yang ketiga, bagaimana cara menghormati orang tua dalam tindakan sehari-hari. Ada beberapa cara, tetapi di sini kami memilih 2, yaitu mendengarkan nasihat orang tua dan membantu orang tua. Ayat pendukung atau penjelasan kami memilih dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Yang keempat, pernyataan yang keempat, apa yang harus dilakukan jika orang tua melakukan kesalahan atau memiliki kekurangan. Di sini kami menjawab memaafkan atau mengampuni dan menolong atau membantu. Ayat pendukung atau penjelasan kami memilih dari Matius 6 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Karis dan Shalom. Karis dan Shalom, Suryo Gloria. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan presentasikan hasil kerja kami. Dan di sini kami mendapatkan pernyataan di nomor yang kelima dan juga yang keenam. Baik, teman saya akan membacakan apa janji yang diberikan bagi mereka yang menghormati orang tua, umur panjang, dikecewakan umur panjang dengan ayat pendukung Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagaimana jika orang tua sudah meninggal, apakah kita bisa menghormati mereka? Bisa dengan mengingat semua didikan dan ajaran yang diberikan mereka kepada kita sehingga kita dapat menjalankan hidup seperti yang mereka ajarkan. Dengan pendukung Amsal 1 ayat 1. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karena bunga yang diinjak itu bagikan
kepalamu dan suatu balung bagi daerahmu. Sekian presentasi kami. Baik, garis dan salom. Garis dan salam Gloria, Gloria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mendapatkan pertanyaan dari nomor 7 dan 8. Pertanyaan yang nomor 7, bagaimana kita menyeimbangkan antara menghormati orang tua dan mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita? Ketika orang tua mengikuti kebutuhan semangat, sedangkan panggilan Tuhan untuk melihat selama kita meyakinkan orang tua bahwa pilihan atau rencana Tuhan lebih tepat karena Tuhan yang tahu dan maha kuasa dan mengatur rencana Tuhan apa yang dalam kehidupan kita dan yang tentunya terdapat dalam Amsal 10 ayat 1. Bunyi, anak yang bijak mengatakan dua cinta kepada ayahnya, tapi anak yang kembar adalah kesukaan bagi ibunya. Pertanyaan yang nomor 8, apa yang dapat Anda pelajari dari kesalahan atau penyesalan Anda terkait dengan menghormati orang tua Anda? Ketika kita ingin memberi bagian karena yang sama seperti teman-teman kita di zaman yang sekarang dan kita meminta dengan kuasa kepada orang tua, seperti guru keluarga tidak meyakinkan orang kita dan kita pun tidak sadar dengan kesalahan baik itu mau kedekatan maupun kedekatan sudah menyakiti orang tua, sehingga kita pun meminta pertolongan dari Tuhan dan meminta maaf kepada orang tua, baik itu dari perkataan maupun dari kehidupan kita. Dari pelajaran ini kita sadar bahwa kita harus belajar sabar dan percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita punya. Dalam 12 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, sekian hasil penjelasan kami. Garis dan salam. Garis dan salam Gloria. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, yang terakhir sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, refleksi hari ini untuk kita hidup di rel yang Tuhan sudah siapkan yaitu firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, yaitu di Keluaran 10 pasal yang ke-12. Maka kalian Keluaran 10 pasal yang ke-20 pasal yang ke-12. Sampai di sini Pak? Oke, untuk tugas minggu depan. Minggu depan itu ada tugas kelompok. Kalian buat seperti tadi sudah ada kelompok itu. Kalian carilah drama singkat tentang keluarga yang ada di internet. Kalian pelajari itu, lakukan itu, dan minggu depan silakan kalian presentasikan dan atau lakukan di depan kelas, ya. Oke, sampai di sini ada mau bertanya? Ada kanan? Tidak ada? Oke, Mas, kalau begitu ibu absen ya. Ibu absen dulu. Ariston Sobaki, hadir? Yakin, izin. Arodi, main? Hadir. Chandra Atolo, Hadir dulu. Virgo Yandreleu, Hadir. Gabriela Laura Suarez, Hadir ibu. Gilbert Talo, yang terakhir Juliana Jarvalet. Oke, baik, sudah sampai di sini sudah kita menutup pembelajaran hari ini. Kita punya satu buah lagu dan satu orang berdoa untuk kita dan berdoa. Semuanya berdiri. Rejoice in the Lord always, and let us rejoice. Rejoice, rejoice, and let us rejoice. Rejoice, rejoice, and let us rejoice. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami bersyukur, bersukacita dan berterima kasih Tuhan karena berkenan Tuhan untuk kami boleh melakukan segala tugas dan aktivitas kami hari ini dengan baik. Anak-anak boleh mendengarkan pembelajaran dengan baik Tuhan, semuanya kesempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua proses berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sakit yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Bapak Engkau mau sembuhkan mereka yang Tuhan, biar mereka boleh datang di hari-hari yang akan datang ke sekolah dan melimpah di dalam Tuhan.
Bapa dalam kerjaan surga berkati setiap anak yang hari-hari itu Tuhan. Berkati mereka dan didilah mereka ya Tuhan, dalam mereka bekerjaan takut akan Tuhan, mengandalkan tenaga dan kemampuan Tuhan. Dan ya Tuhan boleh memberkati setiap proses masa depan mereka boleh menjadi orang yang sukses yang berguna bagi gereja, bagi Tuhan dan bagi negara. Bapa dalam kerjaan surga, doa semua yang kami Tuhan, amin. Baik, terima kasih.